Kemudian di sini nomor induknya sesuai KTP, jadi silahkan diisi aja contohnya. Kemudian surat keterangan berbadan sehat bagi pelamar pemadam kebakaran. Nah, ini kita melamar sebagai guru matematika, jadi nggak perlu ya, kita hapus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas panduan mengisi surat lamaran dan surat pernyataan untuk seleksi P3K untuk guru tahun 2024. Oke, langsung aja. Teman-teman, yang pertama, teman-teman harus buka dulu laman website CPNS-nya, yaitu sshasn.bkn.go.id, karena kita akan ajarkan bagaimana cara mendownload surat pernyataan dan surat lamarannya, serta surat-surat lainnya yang dibutuhkan untuk mengupload dokumen pada seleksi P3K. Nah, yang pertama, sudah masuk ke laman website sshasn, kemudian teman-teman pilih jenjang pendidikannya di sini, karena kita mau cari laman website untuk instansi maupun wilayah masing-masing. Di sini saya pilih S1 ya. Kemudian program studinya saya pilih sesuai dengan jurusan saya, yaitu pendidikan matematika. Kemudian di sini instansinya, di sini saya pilih instansinya sesuai dengan wilayah saya, yaitu Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Saya pilih pemerintah Kota Medan. Kemudian jenis pengadaannya di sini saya pilih P3K guru. Kemudian kita klik menu cari. Nah, di sini terdapat beberapa formasi serta jumlah kebutuhan untuk P3K guru di instansi pemerintah Kota Medan. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan program studinya. Contohnya saya tadi memilih program studi saya yaitu matematika. Di sini ada guru ahli pertama matematika. Kemudian langsung aja saya klik menu lihat. Nah, di sini ada website resminya yaitu bkpsdm.pemkomedan.go.id. Nah, disinilah kita bisa mendownload surat pernyataan, surat lamaran, surat izin atasan, dan surat daftar riwayat kerja. Jadi teman-teman pastikan teman-teman cari dulu instansi yang ingin teman-teman lamar berdasarkan wilayah teman-teman. Kemudian jika sudah muncul kerincian instansinya, silakan teman-teman kunjungi website daripada instansi tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, kalau sudah masuk ke laman websitenya, teman-teman scroll ke bawah, teman-teman cari informasi tentang P3K. Nah, di sini ada informasi pengumuman seleksi penerimaan P3K pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2024. Jadi saya langsung klik aja yang ini. Klik di sini, setiap instansi yang teman-teman lamar pasti ada pengumuman P3K-nya. Jadi teman-teman harus jeli mencari informasi tersebut untuk nantinya teman-teman dapat mendownload surat lamaran, pernyataan, surat izin atasan, dan surat riwayat kerja. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke laman seperti ini, kita scroll ke bawah. Di sini ada beberapa dokumen yang bisa kita download. Yang pertama, pengumuman seleksi penerimaan P3K. Kemudian di bawahnya ada format surat lamaran. Kemudian di bawahnya ada format surat pernyataan 5 poin seleksi penerimaan P3K. Kemudian ada format surat keterangan pengalaman kerja seleksi penerimaan P3K. Dan kemudian ada format surat keterangan aktif bekerja bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam database non-ASN. Nah, di sini saya mau download satu-satu suratnya. Yang pertama, format surat lamaran seleksi penerimaan P3K. Saya klik kanan, saya klik menu Open Link in New Tab. Kemudian format surat lamaran pernyataan 5 poin. Klik kanan, Open Link in New Tab. Kemudian format surat keterangan pengalaman kerja. Klik kanan, Open Link in New Tab. Kemudian format surat keterangan aktif bekerja. Klik kanan, Open Link in New Tab. Nah, di sini kita buka dulu yang pertama, yaitu format surat lamaran seleksi penerimaan P3K. Ini dia formatnya, tunggu. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, silakan teman-teman klik menu download yang di atas. Kemudian kita simpan filenya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya mau buat folder terlebih dahulu. Dokumen P3K. Kemudian di sini saya langsung simpan aja. Oke, surat lamarannya sudah berhasil download ya. Kita buka ini. Nah, kemudian seperti ini ya, PDF.
Sekarang kita mau ubah dulu menjadi Microsoft Word ya, untuk mengedit surat lamarannya. Caranya mudah, teman-teman buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya, tinggal ketik Word, kemudian teman-teman klik menu Open, ini teman-teman besarkan aja ya. Klik menu Open, Browse, kemudian cari di mana teman-teman mendownload ataupun menyimpan file yang sudah teman-teman download sebelumnya. Ini dia, lalu klik menu Open. Oke, sudah berhasil dokumennya terkonverter menjadi Microsoft Word karena langsung open aja. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sekarang teman-teman tinggal edit aja. Cara ngeditnya klik menu Enable Editing. Kemudian di sini kita besarkan lagi ya. Nah, di sini kita buat dulu tanggalnya. Misalkan kita mau melamar untuk besok tanggal 3 ya, 03 Oktober tahun 2024. Kemudian di sini jangan diganti karena kita memang mau daftar ke Kota Medan. Kemudian di sini berkenan dengan untuk nomor juga nggak usah diganti ya. Nggak diganti, kita cukup mengisi nama sesuai ijazah menggunakan huruf kapital. Di sini kita ganti namanya, misalkan namanya Muhammad Andika. Kemudian di sini nomor induknya sesuai KTP, ini silahkan diisi aja. Contohnya kita buat nicknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 ya. Ini sesuai contoh aja. Kemudian tempat lahir, sesuaikan sesuai ijazah dan menggunakan huruf kapital. Tempat dan tanggal lahir. Contohnya tempat lahirnya di Medan. Tanggal lahirnya 30 Oktober 1997 contohnya. Kemudian jenis kelaminnya cukup teman-teman hapus aja ya. Jika pria hapus wanitanya, jika wanita hapus prianya. Di sini kita hapus aja wanita, tinggal pria. Kemudian agamanya silahkan diisi. Di sini kita hapus juga titiknya, kita isi agamanya ya. Kemudian pendidikannya atau jurusannya sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Di sini tadi kita pilih ya S1 Pendidikan Matematika. Oke. Kemudian di sini kan hurufnya italik semua ya. Dibuat aja menjadi jangan italik, jangan mereng ya. Ini kita buat tulisannya biasa aja, nggak usah italik. Oke, kalau udah di sini alamat sesuai KTP, silahkan diisi. Misalkan alamatnya Jalan Medan Banda Aceh. Kemudian desa kelurahannya misalkan Desa Percut. Kemudian kecamatannya silahkan sesuaikan. Contohnya Kecamatan Medan. Kabupaten kotanya kita buat di sini juga Kota Medan. Provinsinya di sini kita buat ya Sumatera Utara. Dan kode posnya sesuaikan dengan kode pos wilayah teman-teman. Ini hanya contoh ya teman-teman. 20814. Kemudian mengisi nomor telepon atau HP, silahkan teman-teman isi nomor HP teman-teman atau nomor WhatsApp teman-teman. Contohnya ini 082212345678. Kemudian emailnya silahkan diisi sesuai dengan email yang teman-teman daftarkan pada CPNS ataupun P3K pada akun SHSN. Ini hanya contoh. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman scroll ke bawah. Di sini dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran sebagai. Nah, silahkan sesuaikan dengan jabatan yang teman-teman lamar. Di sini saya memilih jabatannya yaitu guru ahli pertama atau guru matematika. Di sini kita copy aja jabatannya, kemudian kita pindahkan kemari. Jadi ya, guru ahli pertama matematika dengan kualifikasi pendidikan ya. Kualifikasi pendidikannya S1 pendidikan matematika. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini kita tebalkan aja ya. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa dokumen yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, scan KTP ya, yang asli. Kemudian scan pas foto, ijazah, scan transkrip nilai, scan surat pernyataan 5 poin. Nah, 5 poin tadi yang udah kita download ya. Kemudian surat keterangan pengalaman kerja. Kemudian surat tanda registrasi.
yang masih berlaku bagi pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan. Nah, karena pada jabatan yang kita lamar tidak membutuhkan surat registrasi ini, ya, karena ini untuk P3K kesehatan, ini teman-teman bisa hapus aja. Nomor 6 teman-teman hapus. Kemudian surat keterangan aktif bekerja terus-menerus bagi yang bukan terdata di non ASN. Kemudian surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar dengan kriteria disabilitas. Nah, ini kan bagi teman-teman yang disabilitas silahkan disiapkan berkasnya, dan bagi yang tidak silahkan dihapus aja poin ke-8 ini. Kemudian surat keterangan berbadan sehat bagi pelamar pemadam kebakaran. Nah, ini kita melamar sebagai guru matematika, jadi nggak perlu ya, kita hapus aja. Kemudian surat keterangan bukan penyandang disabilitas bagi pelamar jabatan pemadam kebakaran, ini juga kita hapus. Nah, kemudian di sini teman-teman harus mempersiapkan materai ya. Ini materai 10.000 ya, tidak harus menggunakan e-materai, bisa menggunakan materai tempel. Tentunya kotak materai ini harus teman-teman hapus dulu ya. Ini kita hapus aja dulu. Ini kita hapus kotak materainya. Kemudian nama lengkapnya kita isi ya, nama kita yang tadi. Contoh saja, kemudian kita kasih jarak ya, supaya materainya bisa tertempel dan tidak menimpa nama maupun tulisan atas ini. Ya, jarak. Oke, kalau udah cukup, kemudian di sini ada catatan ya, dapat dihapus sesuai dengan kriteria pelamar. Jadi bagian poin yang kita hapus tadi udah benar ya, karena kita karena tidak termasuk kriteria untuk instansi kita. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa print out berkasnya, kemudian teman-teman bisa tanda tangani, dan tentunya sebelum teman-teman tanda tangani harus teman-teman tempel dulu menggunakan materai tempel. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan e-materai silahkan, dan bagi yang ingin menggunakan materai tempel ya silahkan. Tapi saran saya, karena instansi P3K memperbolehkan menggunakan materai tempel, silahkan teman-teman menggunakan materai tempel yang lebih praktis dan gampang. Nah, kalau dari tempel e-materai, silahkan teman-teman tanda tangan, kemudian teman-teman scan menggunakan aplikasi print scan ataupun clear scan. Jadi masih bisa ya menggunakan aplikasi scanner yang di HP. Yang penting tulisannya tidak terpotong dan terlihat jelas, tidak buram. Nah, jadi itulah cara bagaimana mengisi surat lamaran yang benar untuk instansi P3K Guru tahun 2024. Nah, di sini untuk keterangan contoh surat lamarannya ini bisa teman-teman hapus ya. Ini lupa tadi saya hapus. Ini saya hapus aja. Jadi saya hapus, ini boleh dihapus kok. Nah, dihapus aja, langsung ke tanggal aja ya, sama tempat lokasi. Kalau udah, silahkan teman-teman simpan, dan silahkan teman-teman cetak dan tempel materai lalu ditandatangani. Nah, kemudian di sini kita mau bahas bagaimana cara mengisi surat pernyataan yang diperuntukkan untuk poin ke-5 pada surat lamaran, yaitu surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kita coba download lagi ya surat pernyataannya. Kita klik download, simpannya sama ya di dokumen download tadi, dokumen P3K. Oke, kalau udah berhasil download, sekarang kita mau buka lagi Word-nya. Kita klik file lagi, open lagi, browse lagi, lalu kita cari dokumennya. Kita buka. Oke, kalau terbuka seperti ini, kita besarkan lagi, lalu kita klik lagi menu Enable Editing. Kemudian bisa kita hapus lagi keterangannya ini, contoh surat pernyataan. Ini kita blok aja, lalu delete. Kemudian di sini teman-teman isi nama, pakai huruf kapital aja, yang nama tadi ya. Kemudian tempat lahir, sesuaikan dengan tempat lahir yang tadi. Kemudian agamanya, di sini untuk tempat lahirnya saya hanya merekayasa aja ya. Agama, kemudian alamatnya sesuai dengan KTP. Contohnya kayak tadi ya, Medan, Kelurahan Percut, Kecamatan Medan, Sumatera Utara. Hanya contoh ya teman-teman. Kemudian di sini ada 5 poinnya ya. Ini bisa teman-teman baca aja ya. Kemudian scroll ke bawah, lalu silakan teman-teman isi yang membuat pernyataan. Di sini kita buat dulu lokasinya.
Contoh Medan, seperti tadi ya, tanggalnya 03 Oktober. Kemudian kolom materinya kita hapus juga ya, kita hapus aja. Kemudian ini dibuat nama lengkap, pakai kurung ya, nama lengkap. Kemudian ini bisa kita rapikan aja ya, kita rapikan sedikit. Ini hurufnya kita besarkan sedikit ya, sesuaikan aja. Di sini 12, kita samakan aja 12. Kita enter lagi untuk jarak menempelkan materi tempelnya. Kalau udah selesai seperti ini, silahkan teman-teman cek lagi, barangkali ada data yang salah. Kalau udah, silahkan teman-teman print, kemudian teman-teman tempel materi, tempel ataupun e-materi, lalu silahkan teman-teman tanda tangani. Dan silahkan teman-teman scan untuk nantinya akan teman-teman upload di penguploadan dokumen pada seleksi P3K tahun 2024. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.